Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya Alisa Dondo dengan NIM 24105666. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas resume saya, yaitu tentang psikologi pendidikan. Baik, yang pertama ada pengertian psikologi. Secara umum, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia. Seperti yang kita ketahui juga bahwa psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa, pikiran, dan perilaku manusia untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi tindakan manusia dalam berbagai situasi. Nah, mengapa kita perlu belajar psikologi? Kita perlu belajar psikologi karena psikologi membantu kita memahami diri sendiri dan orang lain, serta meningkatkan kualitas hidup dalam berbagai aspek pribadi, sosial, maupun profesional. Nah, terutama bagi kita calon guru itu sangat penting karena dimana kita akan belajar dan mengetahui tentang sifat ataupun karakter anak-anak dari akan kita didik nantinya. Nah, pandangan psikologi terhadap belajar adalah bahwa belajar merupakan proses perubahan perilaku atau kemampuan seseorang yang terjadi akibat pengalaman, latihan, dan interaksi dengan lingkungan. Psikologi sendiri memandang belajar bukan hanya soal menghafal, tetapi melibatkan pikiran, perasaan, motivasi, dan kebiasaan individu. Nah, apa itu belajar? Belajar itu adalah suatu proses seseorang memperoleh perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sebagai hasil dari pengalaman, latihan, atau interaksi dengan lingkungan. Perubahan yang terjadi karena belajar bersifat relatif, tetap, dan dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip belajar menunjukkan bahwa belajar merupakan proses aktif, membutuhkan motivasi, berlangsung terus-menerus, menimbulkan perubahan perilaku, dan dipengaruhi oleh lingkungan serta pengalaman dari orang tersebut. Hakikat belajar sendiri adalah proses perubahan tingkah laku, pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Nah, jadi di sini ada dua, yaitu kategori belajar dan teori-teori belajar. Yang pertama ada kategori belajar. Kategori belajar adalah pengelompokan jenis-jenis belajar berdasarkan cara, tujuan, dan hasil yang ingin dicapai dalam proses belajar. Sementara teori-teorinya sendiri yaitu teori belajar menjelaskan bahwa proses belajar dapat terjadi melalui berbagai cara, mulai dari perubahan perilaku atau seperti yang sudah kita pelajari bahwa itu adalah behavioristik, proses berpikir yaitu kognitif, pengembangan diri yaitu humanistik, dan pembentukan makna atau konstruktivistik hingga melalui pengamatan sosial. Efisiensi belajar. Kita perlu mengetahui efisiensi belajar agar kita mampu memanage waktu untuk belajar yang baik. Efisiensi belajar adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan waktu, tenaga, dan sumber daya belajar secara optimal untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Dengan kata lain, efisiensi belajar berarti belajar dengan cara yang cerdas, bukan hanya sekedar belajar lama atau belajar dengan cara yang keras. Macam-macam metode belajar. Jadi yang pertama itu metode tanya jawab. Metode ini sering dilakukan guru dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara lisan di depan siswa. Yang kedua ada metode diskusi. Metode belajar dengan cara bertukar pendapat atau ide antar siswa untuk memecahkan suatu masalah atau topik yang telah dibahas. Yang ketiga ada metode tanya jawab, yaitu guru dan siswa saling bertanya dan menjawab seputar materi pelajaran yang kurang dipahami. Nah, lupa sendiri adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengingat kembali informasi, pengalaman, atau pengetahuan yang sebelumnya telah disimpan dalam ingatan. Dengan kata lain, lupa terjadi ketika seseorang tidak dapat mengeluarkan kembali memori yang pernah diperoleh pada saat dibutuhkan. Ingatan atau memori. Ingatan atau memori adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menyimpan, dan
memanggil kembali informasi, pengalaman, atau pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Transfer belajar. Transfer belajar adalah proses penting dalam pendidikan, karena menunjukkan bahwa hasil belajar tidak berhenti pada satu mata pelajaran, tetapi dapat digunakan dalam kehidupan yang nyata atau pelajaran lain. Semakin besar transfer yang terjadi, semakin bermakna proses belajar seseorang. Nah, tentunya kita sering menjumpai kesulitan belajar kepada anak-anak. Kesulitan belajar adalah hambatan yang terjadi pada anak-anak dalam proses pencapaian hasil belajar, baik disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Untuk mengatasinya diperlukan pendekatan yang tepat, perhatian guru, serta dukungan lingkungan belajar agar siswa dapat mencapai potensi terbaiknya. Baik, terima kasih.